PR-nya sekarang adalah bagaimana Kota Serang itu memfasilitasi, menciptakan wadah-wadah di mana anak-anak muda Kota Serang punya soft skill yang memang ya kalau bahasa saya tersertifikasi, diakui gitu. Udah nih, mulai nih. Mulai, Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, CS Banpos, ketemu lagi di Banpos Podcast. Kali ini kita kedatangan sama orang yang sudah sering nongol di koran Banten Pos. Ini salah satu fotonya nih ada di sini nih. Orangnya Iya, tahun berapa itu, Bang? tahun 2020. Masya Allah. Waktu udah 4 tahun. COVID ya. Betul. Wih. Ya, kita sambut dulu. Ini dia, Siap. Nur Agis Aulia. Wih, tepuk tangan. Gimana Bang kabarnya, Daeng? Bro? Alhamdulillah sehat, Bang. Wih. Dikenal sebagai juragan kambing Yes. karena mengelola juragan farm ya. Ya, Jawara Farm. Jawara Farm. Tapi jadinya juragan kambing bukan jawara kambing. Kambing, ya benar. Iya, tapi latar belakang jadi pengusaha peternak kambing itu gimana ceritanya? Karena secara latar belakang pendidikan juga kan bukan dari peternakan apa Visipol IPB justru. Justru Dari Visipol. Visipol. Ya. Itu gimana ceritanya juragan kambing itu? Jadi memang awal ketika saya masuk ke Visipol, jurusannya pembangunan desa sebenarnya, pembangunan sosial dan kesejahteraan, tapi konsentrasinya pembangunan desa. Nah, ketika mendalami tentang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, jadi kan memang turun ke desa. Jadi saya lihat ternyata memang ya waktu itu begitu ya. Jadi kemiskinan dan pengangguran besar di desa itu karena tidak teroptimalnya potensi yang ada di desa. Dan potensi yang di desa itu kan dominannya adalah agro. Nah, waktu itu kemudian kan macam-macam nih, banyak komoditasnya gitu kan. Nah, ternyata kambing dan domba ini satu komoditas yang sangat menarik karena dia bisnisnya ini potensinya luar biasa karena ada kurban, ada akikah, kemudian ada catering, sate dan segala macam. Makanya kemudian kita masuk ke situ. Konsumsi kambing tiap hari juga kan gede banget. Betul, itu gede banget luar biasa. Ini yang paling menurut saya yang paling kentara gitu ya terkait tentang kurban saja. Kan dulu kalau orang berkurban itu kan satu kali seumur hidup begitu. Nah, sekarang nih udah setiap tahun nih. Jadi kalau dia punya uang setiap tahun karena mungkin karena informasi bahwa oh ini jadi bagian kesadaran keislamannya dia gitu kan, sehingga kemudian dan itu luar biasa dan memang sekarang masih di bawah 1%. Jadi per tahun kurban itu 1% dari umat muslim 200 jutaan, berarti kan 2 jutaan, masih di bawah 2 juta, tapi memang proyeksinya 2-3 tahun ke depan tuh 5%, berarti ada sekitar 10 juta nanti yang akan dipotong gitu. Tiap tahun. Itu kurban doang tuh. Tiap lebaran haji doang. Iya, gitu. lebaran haji. Belum kan akikah. Orang yang punya anak kan akikah sekarang. Apalagi Serang ini punya rabek ya. Nah, rabek ini itu kambing luar biasa banget kan ya. Luar biasa. Nah, memang kambing ini sekarang sedang naik juga ini permintaannya dikarenakan kuliner berbahan dasar kambing. Itu juga banyak permintaannya kayak kebuli gitu. Iya betul. Kan kemudian ya makanan Timur Tengah itu yang kemudian ada bahan dasar dari kambing itu besar banget dan permintaannya juga lagi tinggi-tingginya. Itu dari tahun berapa itu? Kalau ide juragan kambing itu sampai berdiri? Sebenarnya kalau kita mulai start dari 2013, tapi memang waktu itu masih nyambi 2014 itu benar-benar full kita mulai dari nol. Akhirnya kemudian berkembang, baru di 2016 itu kelihatan tuh, karena memang butuh 2 tahun tuh untuk struggle, gitu kan. Jadi artinya memang ya, dari awal juga nggak langsung sukses. Jadi tetap kena tipu, banyak yang mati. Tapi selama 2 tahun itu kita belajar. Jadi kita fokus tetap istiqomah gitu. Cari lagi solusinya, kalau ada masalah cari solusinya. Akhirnya ketemu tuh di 2016-2017. Nah, 2016-2017 itulah ketemu, apa kalau bahasa saya itu model bisnis yang pas. Nah, ternyata dari kambing ini usaha yang menarik gitu. Karena apa? Menjanjikan tadi penghasilan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Gitu. Hariannya dari susu, mingguannya dari akikah, mingguan bulan dari akikah, tahunannya kurban. Nah, makanya saya bilang begitu kan. Jadi salah satu profesi yang menjanjikan menjanjikan kesuksesan dan kaya raya salah satunya ya
tukang kambing gitu kan, peternak kambing, karena bisa mendapatkan penghasilan harian minggu bulan. Coba kalau kita kerja di pabrik, penghasilannya berapa? Makanya para nabi itu gak pernah susah ya. Betul. Karena gembala kambing semuanya. Ya, salah satunya itu. Pak. Tapi model bisnis yang akhirnya klop itu kayak gimana sih? Ketemu klop bisnisnya itu sistemnya kayak gimana sehingga akhirnya bisa sukses gitu kayak sekarang? Jadi kan kalau waktu itu kan memang begini, untuk bisnis itu berkelanjutan atau struggle, kan yang paling penting kan pemasukan, income. Begitu kan. Nah, kalau di pertanian atau peternakan kan harus nunggu waktu. Kan panen ya, jadi harus ngurus panen lama kan, ada yang 3 bulan, 6 bulan begitu. Nah, ini yang membuat petani peternak itu rentan jadi miskin gitu. Karena dia harus nunggu 3 bulan, nunggu 6 bulan baru panen. Iya kalau panen, kalau enggak amburadul karena mengharapkan sesuatu yang lama, tapi pas akhirnya tiba nggak ada hasilnya. Nah, makanya saya harus berubah, harus mengubah ini. Gimana caranya ya di pertanian atau di usaha di peternakan itu kita dapat penghasilan yang jangka pendek gitu. Setiap hari kalau perlu gitu kan, dapat duitnya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Nah, akhirnya ketemulah kambing gitu, kambing perah. Jadi yang susunya itu diperah untuk harian, nah mingguan bulanannya tadi yang untuk potongan, akikah, catering, nah tahunannya dari kurban gitu. Luar biasa, pantesan jadi juragan kambing. Itu. Tapi dari kita beralih nih ya, dari setelah sukses dari jadi juragan kambing itu akhirnya kembali ke jalur sesuai pendidikan, ngurusin politik juga kan? Iya betul. Politik dan jadi anggota DPRD Kota Serang ya. Betul. Itu apa motivasinya itu ketika terjun ke dunia politik? Pertama, jadi 2019 itu sebenarnya singkat begitu, karena waktu itu ada yang menawarkan untuk menjadi caleg begitu kan ya. Nah, waktu itu juga belum ada persiapan, belum ada perencanaan begitu, dan nggak termasuk life goal lah gitu. Ada life goal itu maksudnya perencanaan mimpi saya tahun ini tuh apa aja, nah nggak ada tuh sama sekali. Nah, cuma memang ternyata menjadi anggota dewan begitu ya, itu punya sesuatu yang bisa melipat gandakan kebaikan, gitu. Maksudnya apa? Jadi dengan tanda tangannya itu, saya bisa bantu peternak untuk bisa dapat akses modal. Saya bisa bantu banyak peternak untuk bisa tadi mendapatkan fasilitas sarana prasarana dalam pengembangan peternakannya itu gitu. Nah, ditambah lagi gitu kan ya, yang selama ini saya lakukan mengadvokasikan kebijakan yang memang pro peternak itu kan, kalau orang biasa tuh ya kasih aspirasi, masuk telinga kanan keluar telinga kiri lah bahasanya seperti itu. Nah, jadi memang harus jadi anggota DPRD-nya supaya apa? Supaya menjadi pelaku untuk membuat kebijakan yang nantinya itu bisa. Dan itu luar biasa. Makanya saya juga merasakan betul gitu kan. Dulu waktu saya di Jawara Farm, saya cuma bisa bantu mungkin 200-an peternak. Tapi menjadi anggota DPRD, ada 7.000 petani peternak nelayan yang bisa kita bantu begitu. Jadi luar biasa dari 207.000. Karena apa? Karena kewenangan itu melalui budgeting, melalui perencanaan, pengawasan dan legislasi itu kemudian melipat gandakan kebaikan yang udah dibangun dulu di Jawara. Makanya saya bilang, ya ini berarti sebenarnya bisa buat untuk melipat gandakan kebaikan kalau bahasa saya. Ya, tapi setelah jadi anggota dewan itu gimana ngelihat perkembangan bisnis peternakan kambing di tingkat petani maupun di tingkat pedagang gitu? Itu gimana itu? Jadi ketika saya masuk menjadi anggota DPRD, sebenarnya memang awalnya sempat kaget juga gitu. Ternyata memang ini apa yang diputuskan, apa yang direncanakan itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan yang sesungguhnya pada masyarakat, gitu kan. Nah, itu yang pantas aja gitu kan ya. Persoalan-persoalan yang ada, pertanian, peternakan bahkan semuanya itu terus berulang. Karena kebijakan yang dimusyawarahkan gitu kan ya melalui rapat-rapat itu kadang tidak sesuai dengan apa yang benar-benar menjadi prioritas kebutuhan dari masyarakat. Karena program-programnya juga mungkin terlalu berulang ya. Satu akhirnya, itu masalah-masalah yang berulang itu diselesaikan dengan program yang telah terbukti salah, terus diulang-ulang terus kesalahan. Iya, gitu. dan yang paling parahnya adalah jadi program itu bukan berdasarkan dari solusi atas permasalahan yang ada, tapi permintaan begitu dari oknum-oknum yang ya tadi yang mengatasnamakan perwakilan dari masyarakat dan segala macam. Ya, intinya sih istilahnya ya, orang-orang yang memang mungkin circle terdekatnya gitu. Jadi karena dia kenal dewan, dia pengen program ini segala. Jadi menyesuaikan itu. Jadi permintaan-permintaan, kepentingan-kepentingan yang ada yang dibawa oleh oknum-oknum DPRD, sehingga apa? Semua
program itu akhirnya bukan lagi betul-betul yang dibutuhkan masyarakat, tapi itu program-program yang memang kepentingan dari oknum-oknum anggota DPRD itu. Jadi memang ya menarik sih. Iya. Tapi susah ya mengeliminir kepentingan-kepentingan itu supaya akhirnya peternak-peternak itu punya solusi sama permasalahan-permasalahan mereka tuh emang di dewan itu sedemikian kompleks gitu ya itunya permasalahan di dewannya sendiri. Betul. Gitu. Nah, karena memang kan DPRD itu kan lembaga politik. Jadi ya di mana banyak partai politik, perwakilan partai politik yang kemudian menjadi anggota DPR itu yang punya kepentingannya masing-masing gitu. Nah, memang ini challenge-nya memang luar biasa begitu. Makanya awal-awal tuh saya nggak muluk-muluk tuh. Tadinya kan saya mau buat A, B segala macam. Muluk-muluk. Karena apa? Karena sulit gitu untuk kemudian ibaratnya mengkonsolidasikan supaya program A, program B ini betul-betul terrealisasi, terwujud begitu. Makanya akhirnya ya satu-satu tuh. Oke deh, tahun ini saya targetnya misalkan stimulus dulu untuk petani peternak gitu. Kemudian selanjutnya untuk penguatan kapasitas petani peternaknya, baru kemudian akses permodalan dan pemasarannya. Itu perlu proses panjang. Dan ya kalau saya kan akhirnya ya coba melemparkan fakta-fakta yang terjadi, sehingga ini menjadi perdebatannya itu menjadi kalau bahasa saya itu konstruktif begitu kan. Artinya betul nih, ini faktanya seperti ini loh. Kok masa programnya nggak nyambung lah gitu. Iya. Akhirnya kemudian ini juga menjadi sumber informasi itu bagi anggota DPR lainnya ya. Kalau bahasa saya ini edukasi sekalian gitu ya untuk bagaimana melihat kondisi yang seperti ini, masa kita buat program yang nggak nyambung gitu kan. Tapi itu ya pentingnya praktisi terjun ke dunia politik itu kan salah satunya supaya lebih paham sama program kebijakan-kebijakan yang diambil sama kesulitan-kesulitan di lapangan kan benar-benar mengalami kan praktisi. Itu kan. Sebenarnya. Akhirnya kebijakan-kebijakan yang diambil juga berdasarkan itu gitu. Betul. Tapi kan sekarang nih banyak anggota dewan tuh yang tidak berdasarkan itu gitu. Ya memang kalau di persentase masih banyak kepentingan sebenarnya. Jadi masih kepentingan itu masih di atas dari istilahnya kebutuhan ataupun lebih ke jalur politis lah daripada ke jalur ininya. Yes, memang saya harus akui ya selama 5 tahun ini memang persentasenya ya masih banyak kepentingan. Jadi bukan yang kepentingan masyarakat mungkin ya sekitar 40% lah yang direalisasi. 60%-nya mungkin kepentingan oknum-oknum. Artinya sebenarnya masih bisa lebih dimaksimalkan kalau anggota dewan itu berdasarkan praktisi ya. Jadi memang harus punya kompetensi. Nah itu. Dan memang betul-betul dia tahu persoalan yang ada di masyarakat gitu. Sehingga ini bisa menjadi kalau bahasa saya itu turning point untuk kemudian menciptakan kebijakan-kebijakan yang memang solutif dan aplikatif begitu. Nah selain CS Banpos ini, selain juragan kambing ini, Kang Agis ini juga dikenal punya konsen khusus sama persoalan sampah. Persoalan sampah, sehingga dia juga mengelola beberapa bank sampah ya, sampah. Itu gimana ceritanya bank sampah itu? Jadi persoalan sampah di Kota Serang dari saya dulu masih SMA, kuliah sampai sekarang kan sama gitu kan. Jadi nggak pernah berubah gitu. Nah, akhirnya kemudian saya coba mencari apa sih akar persoalannya. Nah, ternyata memang kalau rata-rata ini data dari DLH, masyarakat Kota Serang menghasilkan sampah per hari 360 ton. Sedangkan kekuatan armada yang 35 armada itu hanya mampu untuk melakukan armada pengangkutan. Juga banyak yang tua. Yaitu banyak yang tua, banyak yang rusak. Itu hanya kapasitasnya cuma 80 tonan. Jadi bayangkan, makanya nggak heran kalau kemudian sampah-sampah itu banyak yang kemudian dibakar, akhirnya dibuang ke kali lah, atau ada di pinggir jalan dan segala macam. Karena tadi 360 yang diangkut cuma 80. Itu masih, nah ini yang kemudian jadi titik persoalannya. Nah, makanya kemudian apa yang kemudian menjadi solusi yang benar-benar mengatasi akar persoalannya. Nah, akar persoalannya ya karena memang tadi selain memang secara fasilitas itu kan memang kesadaran masyarakatnya juga memang cukup kurang memuaskan gitu tentang kesadaran sampahnya itu. Nah, kenapa? Karena memang masyarakat Kota Serang itu kalau ngomongin sampah, masalah sampah itu tanggung jawab petugas kebersihan, tanggung jawab DLH. Padahal sampah itu sesungguhnya tanggung jawab kita bersama gitu kan. Nah, dan ternyata kalau kita memang mau serius untuk menangani persoalan sampah, itu kuncinya satu, pilah.
Memilah sampah gitu lah. Pilih dan pilah. Jadi gini Kang, saya itu sampai ya saya selalu menyampaikan ini ke ke mitra saya dulu di DLH, begitu saya bilang, Pak, sampah itu begitu kan ya, sampah itu antara jadi musibah dan jadi berkah itu tipis gitu kan. Jadi dia dipilah. Jadi kalau sampah tidak terpilah jadi musibah, sampah terpilah jadi berkah, ada nilainya gitu. Nah, makanya sampah itu emas gitu ya. Kalau sampah itu emas, Cilowong rebutan. Nah, kenapa di Cilowong itu bukan sampah itu emas, tapi musibah? Karena sampahnya masih tidak dipilah. Campur. Tapi kalau sampahnya terpilah, mana itu kertas, mana itu plastik, mana itu sampah organik. Itu semuanya ada nilainya. Jadi jadi duit dan tidak jadi duit jadi masalah. Itu cuma karena memilah. Nah, persoalannya adalah warga Kota Serang kan nggak mau milah. Nah, kenapa nggak mau milah? Karena tadi tidak ada istilahnya, tidak ada feedback, tidak ada benefit, tidak ada manfaat. Makanya kenapa bank sampah itu menjadi kunci? Kenapa? Karena ketika masyarakat milah kemudian disetorkan bank sampah, dia langsung dapat. Nah, akhirnya kemudian saya bersama teman-teman sebenarnya yang mendirikan namanya Bank Sampah Digital. Nah, Bank Sampah Digital itu makanya begini, bayangan bank sampah itu kan harus ada gudang, harus ada kantor. Enggak sampah mesti. Digital ini bentuknya bukan spam gitu. Iya dong. Apa namanya? Ya bukan komen head speed gitu. Betul. Iya betul. Sampah digital. Sampah digital. Betul. Itu banyak banget tuh yang memang komen-komen seperti itu. Iya. Nah, makanya kita itu mereduksi bahwa persoalannya kenapa di Kota Serang ini bank sampah itu tidak berkembang. Karena tadi mikirnya kan harus ada tempat. Harus ada yang jagain dan segala. Nggak ada. Nah, Bank Sampah Digital itu mereduksi semuanya bahwa Bapak Ibu sekalian tinggal 7 koordinator, kita milahnya sampah dari rumah, simpan dulu di rumah, nanti setiap seminggu sekali atau sebulan kumpulin semuanya baru nimbang. Nah, diakumulasi. Betul. Nah, akhirnya alhamdulillah nih seiring berjalannya waktu nih sudah hampir 5 tahun ini berdiri, itu bank sampah itu sekarang bisa bayar untuk nyicil modal bergulir. Jadi sekarang udah hampir 200 orang ya mendapatkan akses modal bergulir dicicil pakai sampah. Bayar pajak PBB pakai sampah. Listrik, bahkan nih ada nih ibu-ibu nih salah satu nasabah bank sampah itu dia nabung umroh dari sampah gitu. Luar biasa. Kenapa? Karena milah sampah dia. Iya. Tapi kenapa ya? Mungkin karena faktor kesadaran tadi banyak juga teman-teman saya juga banyak tuh yang bikin bank sampah tapi banyak yang nggak bertahan lama. Betul. Faktornya apa itu? Pendampingan. Jadi faktornya pendampingan, kemudian yang kedua adalah profesionalisme. Artinya peran pemerintah juga penting kan? Betul, makanya dari awal selalu kita sampaikan kepada pemerintah, begitu kan, untuk penguatan bank sampah. Pilah sampah dari rumah itu salah satu kunci menciptakan Serang Zero Waste, saya bilang begitu. Masalahnya begini, bagaimana mengharapkan masyarakat mau milah sampah kalau pemimpinnya sudah milah sampah dulu? Nah, betul juga. Itu. Betul. Kan masyarakat contoh teladan, ya kan? Menteladani siapa gitu. Nah, kalau pemimpin-pemimpinnya belum memilah sampah, makanya susah juga mengharapkan masyarakat itu. Makanya memang memang sebenarnya teladan itu dipentingkan gitu untuk kemudian betul-betul masyarakat itu bisa sadar untuk memilah sampah. Betul, Bang. Iya. Artinya kan ya itu kesadarannya bukan tanggung jawab pemerintah aja gitu. Harusnya tanggung jawab bersama. Ya, betul. Nah, makanya saya sebenarnya kuncinya satu. Kalau Kota Serang ini mau zero waste gitu. Bagaimana caranya masyarakat Kota Serang itu mau milah sampah di rumah? Makanya salah satu yang paling memungkinkan adalah menggratiskan iuran sampah. Gitu kan. Jadi kan sekarang di perumahan-perumahan ada yang bayar 20, 30, ada 10. Gratisin gitu, asal dipilah. Iya. Kalau nggak mau milah, jangan diangkut gitu. Jadi nanti baru tuh, karena apa? Ketika dari rumah sudah dipilah, nggak ada sampah, secara otomatis. Karena kalau udah dipilah itu bukan sampah namanya. Iya. Apa namanya kalau bahasanya? Bahan. Jadi aset itu. Jadi aset. Jadi bukan sampah. Pokoknya kata kuncinya itu. Ya tapi saya punya pengalaman ini sih. Waktu saya zaman sekolah itu di Royal itu. Kan kalau malam takbiran tuh pasar Mendoyot itu biasa ya. Iya, Mendoyot. Itu saya suka pulang subuh tuh dari Royal itu kalau lagi takbiran itu. Itu subuh tuh tahu-tahu begitu kita pulang tuh jalan udah bersih lagi. Pas kemarin saya lewat Lebaran itu, setelah sholat Id, saya ke arah Sabta Marga itu. Nah, ngelewat Royal itu sampahnya masih banyak jam 9, jam 10 pagi itu. Artinya nggak ada, ya tadi itu keterbatasan armada dan segala macam itu kayaknya sistem ini juga di LH
nggak bisa seoptimal dulu gitu. Betul. Nah itu faktornya apa gitu? Ya faktor ini lebih kepada satu mungkin dari kepemimpinan juga gitu. Jadi ya harusnya kan kabitnya lah, level kabit ini juga harus benar-benar bisa mengkondisikan seperti apa gitu. Yang paling penting kan ini kan kegiatan tahunan begitu. Jadi otomatis kan sudah ya berulang gitu ya. Harusnya kan sudah ada antisipasi bagaimana kemudian bisa merapihkan atau membersihkan lagi gitu. Karena memang ini lagi-lagi mungkin ini titik lemah dari adanya SDM yang tidak tidak kompeten. Tahu sendirilah di Kota Serang kan SDM-nya kan bukan kalau bahasa bukan the right man, the right place begitu kan ya, tapi memang ya kepentingan lagi gitu kan ya. Tapi kan ini kan jadi PR besar kita kan sebenarnya di Kota Serang ini supaya gimana juga kan Kota Serang ini ibu kota. Betul. Kota provinsi. Masalah sampah itu kan jadi apalagi perkotaan. Perkotaan itu kan masalah sampah kan sensitif banget. Makanya sudah kata kuncinya adalah menggratiskan seluruh warga Kota Serang dari iuran sampah begitu. Jadi nanti sobat-sobat Banpos tuh nggak usah bayar lagi. Kenapa nggak diusulin aja Pemkot Serang punya bank sampah yang bisa menggratiskan semua sampah itu? Ya, jadi nanti setelah digratiskan gitu kan ya, ada pengangkutannya, baru nanti bank sampah tuh. Makanya ya kalau hitungan saya kan ada sekitar 770-an RT RW. 1.000 cukup. 1.000 bank sampah di Kota Serang cukup. Iya, harusnya pemerintah ngedorong itu. Iya dong, kan katanya Kang nanti kalau menggratiskan uangnya dari mana? Nah, belum tahu bahwa kalau udah dipilah itu jadi duit ya. Jadi duit, Bos, gitu rebutan nanti itu bilang. Oh, gitu ya, Kang. Iya, makanya kan bank sampah yang sekarang berdiri ini saya bilang, "Ibu, Bapak pilah sampah dari rumah. Minimal nanti tabungannya untuk bisa bayar gratis petugas kebersihan." Karena ada yang begini juga katanya, kalau misalkan ada bank sampah, kasihan dong pemulung begitu kan. Kasihan nih petugas kebersihan segala macam. Saya bilang begini, Bu. Kalau Ibu ya ngasih ke pemulung kan dalam bentuk sampah. Tapi nanti nih kalau dengan ada bank sampah bukan ngasih bentuk sampah, dalam bentuk tabungan. Buat anaknya, beasiswa segala macam. Beda nanti konteksnya. Jadi Ibu bukan ngasih sampah tapi ngasihnya sesuatu yang lebih bernilai gitu. Pemulungnya juga bisa jadi nasabah. Good idea. Itu sebenarnya yang mungkin nanti kita akan dorong. Nah, dari permasalahan sampah yang mengkhawatirkan di Kota Serang, terus dari pengalaman berpolitik akhirnya gitu kan, 5 tahun. Nah, sekarang ini setelah Pilpres berakhir nih, ini rame nih, Kang Agis ini digadang-gadang jadi salah satu kandidat di Pilkada Kota Serang. Gimana itu ceritanya itu? Jadi sebenarnya memang ini cukup mendadak juga informasinya. Jadi kebetulan begitu kan ya, saya diberikan perintah gitu untuk melakukan sosialisasi. Jadi ya awalnya untuk sosialisasi ini apa? Calon wali kota Kota Serang 2029 berani-beraninya begitu nah. Milih Agis ini yang baru 5 tahun terjun di dunia politik sebagai jagoannya dari PKS. Nah, justru saya juga kan balik tanya dulu kan, loh kenapa saya begitu kan ya? Ya mungkin dari ya mungkin barangkali mungkin saya yang paling nekat kali ya begitu. Karena resikonya kan harus mundur. Iya. Harus mundur kan ya. Jadi ya menang kalah harus mundur begitu kan. Nah, mungkin salah satunya itu. Jadi ya karena saya basic pengusaha begitu. Jadi pengusaha itu mencari resiko yang lebih besar. Karena kalau resiko besar kan hasilnya juga yang akan dapat juga besar gitu. Nah, jadi itu mungkin karena saya orangnya nekat. Terus yang kedua mungkin saya selalu menyampaikan ide gagasan yang solutif dan aplikatif kayak tentang sampah gratiskan dulu, tentang pengangguran satu keluarga satu pengusaha. Nah, ini yang kemudian dilihat bahwa sebagai ini sudah ada ya mungkin ya dari pengurus-pengurus partai bahwa ini sudah ada basic nih gitu kan. Jadi secara gagasan sudah ada gitu. Nah, kemudian dari portofolio track record saya juga alhamdulillah istilahnya cukup mumpuni lah gitu. Artinya orang melihat bahwa ya sudah punya pengalaman yang panjang, punya karya yang diakui baik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Artinya ya mungkin bisa dibilang ya ini tinggal dipoles sedikit lah begitu kan. Nah, cuma memang karena ini baru gitu kan, jadi masih banyak juga yang belum tahu gitu kan ya. Tapi ya saya sih ya yang namanya istilahnya mandat begitu kan. Yang namanya kader partai siap nggak siap ya harus siap begitu. Sehingga ya sudah sementara ini saya coba gulirkan dulu gitu kan ya gagasan-gagasan yang akan saya coba
jadikan visi misi nantinya. Saya akan coba realisasikan nanti kalau memang dikasih ditakdirkan menjadi wali kota, dan saya coba sosialisasi bagaimana kemudian respon masyarakatnya. Dan itu luar biasa, apalagi tentang gagasan menggratiskan iuran sampah warga Kota Serang. Hampir semua perumahan itu menanyakan apa iya benar atau segala macam. Kalau saya dikasih amanah, saya gratiskan gitu. Ya, itu salah satu program keren sih kalau menggratisan sampah itu. Tapi yang menarik itu tadi satu saya pengen garis bawah itu soal pengangguran. Wah, ini menarik. Pengangguran karena tadi itu Serang jadi ibu kota provinsi, akhirnya menarik orang luar banyak datang ke Serang, akhirnya tingkat pengangguran jadi cukup tinggi. Betul. Itu gimana ngelihat kondisi itu? Terakhir 2023 nih di Januari dirilis BPS itu ada 50 ribuan lebih orang yang menganggur di Kota Serang. Dan sebagian besar itu usianya 18 sampai 30. Berarti kan anak muda. Di Kota Serang tuh. Nah, dan kenapa ini bisa terjadi begitu? Karena ya orang masih menganggap bahwasanya pembukaan lapangan pekerjaan itu hanya bertumbuh pada gimana caranya kita punya industri yang padat karya begitu kan ya. Padahal di era informasi ini nggak begitu mikirnya. Kalau bagi saya ya nggak begitu. Kita ini era informasi. Artinya apa? Orang tidak mesti buat kerja itu dibatasi wilayah gitu. Jadi dia mau kerja harus di sini, nggak ada. Orang bisa dapat pekerjaan, orang bisa bekerja di sini, tapi ngerjain proyek di Amerika. Orang bisa ini ngerjain di Papua, Kalimantan segala macam melalui online segala macam. Iya dong, makanya saya bilang begini. Jadi artinya apa? Ruang pekerjaan, gitu kan. Luas, tidak terbatas hanya ruang lingkup daerah, wilayah, nasional maupun internasional, tapi luas. Nah, cuma memang persoalannya selama ini apakah para pemuda-pemudi atau yang menganggur sekarang ini memang diberikan dukungan untuk siap gitu, untuk punya skill yang mana dia bisa bekerja dari rumah, dari Serang, dari segala macam. Nah, ini yang menjadi PR besar Kota Serang. Menyiapkan SDM. Iya dong, di Kota Serang ini ya apa coba yang dilakukan untuk untuk pengembangan soft skill khususnya untuk anak muda belum banyak gitu. Dan mungkin orientasinya pengangguran itu nanti buat aja pabrik gitu kan. Nanti ingat, pabrik itu nanti akan masuk zamannya ya mekanisasi, jadi diganti mesin. Bahkan nanti ada AI gitu kan. AI itu kan ya. Nah, dia udah semua robotik. Gimana coba? Jadi kita tuh mikirnya jangan lagi ya ke era sempit, bukan era itu era sebelum informasi. Sekarang tuh era informasi. Orang bisa bekerja dari manapun, begitu kan ya. Jadi apa? Peluang pekerjaannya itu bukan hanya ngomongin di Kota Serang aja. Di provinsi lainnya, di nasional, ataupun di luar gitu. Dan itu banyak di kota-kota besar, ada orang kerja gitu kan ya, hanya dari Jogja saja, dia ngerjain proyek dari Amerika, dari negara-negara luar lah, Timur Tengah segala banyak. Nah, jadi PR-nya adalah bagaimana kemudian Pemkot memfasilitasi anak muda punya soft skill, itu. Nah, dan kemudian dia akses informasi pekerjaan yang memang lintas wilayah, lintas negara, tapi memang bisa dikerjakan di rumah, itu juga harus diperbesar, diperbanyak gitu. Makanya ya kalau saya memang nanti diamanahkan ya satu keluarga, satu pengusaha, dan satu sarjana. Karena ini menjadi basic kalau kita memang ingin merubah satu keluarga itu menjadi lebih sejahtera lagi gitu. Tadi harus ada entrepreneur di situ, ada orang lulus sarjana gitu. Karena ada orang yang punya skill buat. Nah, jadi PR-nya sekarang adalah bagaimana Kota Serang itu memfasilitasi, menciptakan wadah-wadah di mana anak-anak muda Kota Serang punya soft skill yang memang ya kalau bahasa saya tersertifikasi, diakui gitu. Sehingga apa? Sehingga nanti dia bisa mencari pekerjaan ya baik di dalam, di luar dan segala macam itu. Dan memang di Kota Serang itu yang menjadi PR besarnya adalah daya saing gitu. Nah, kenapa mereka tidak pede dengan daya saingnya? Karena nggak punya skill, karena nggak pernah difasilitasin, karena nggak pernah didukung. Nah, ini menjadi PR besar. Dan ingat, ini pengangguran ini kalau salah gitu ya, salah dalam hal penanganannya ini, tinggal tunggu waktunya. Karena di pengangguran itu nanti efeknya tadi kekerasan, tawuran gitu, kriminalitas, pokoknya masalah sosial itu akan semakin besar gitu. Karena ya salah satu adanya pengangguran itu. Makanya harus serius gitu, betul-betul harus serius. Dan sekarang itu enak sebenarnya. Enaknya maksudnya informasinya cukup luas, terbuka. Kesempatan kerjanya juga tidak terbatas. Jadi mikirnya kesempatan kerja itu luas. Jadi bukan mikir gimana caranya ada punya pabrik. Itu udah zaman bapak saya, zaman nenek saya. Kerja di pabrik mah tetap aja masuknya pakai duit. Iya,
Ya, apalagi sekarang di Serang ya. Iya. Gila, masuk pabrik sekarang udah hampir 10 juta, Pak. Iya, makanya. Luar biasa. Minum dulu, Kang. Ya, Wih, siap. semangat bener ya. Iya dong, memang kalau untuk pengangguran harus semangat. Jadi itu. Iya. Jadi konsepnya itu. Jadi how to create about ya bagaimana kita menciptakan sebuah wadah yang memang itu memfasilitasi Jadi lebih meng-create opportunity ya Betul. supaya Ya dong. masyarakat juga bisa adaptif lebih gitu, ya. adaptif. Kalau punya skill kan agak pede begitu. Iya. Dan sekarang orang mikirnya ya pekerjaan itu kan tidak melulu hal-hal yang memang sifatnya kantor gitu kan ya. Terus sekarang juga kita harus jeli juga nanti profesi-profesi mana yang kemudian di apa namanya di masa depan itu memang ada yang kemudian yang sudah tergantikan. Itu juga harus ini. Jadi skillnya jangan lagi diajarin nambal ban lagi, diajarin apa ngejahit lagi. Aduh gitu kan Itu ya. makanya wali kota Serang itu harus orang muda sebenarnya. Itu. Karena ibu kota provinsi Banten ini harus bisa adaptif sama perkembangan zaman kan. Ya ajarin ini lagi. Aduh, nambah lagi. Apa namanya bersihin apa tuh yang mesin motor tuh pakai Cuci steam. Cuci steam ya begitu lagi ngejahit gitu. Oh, nggak ada. Digitalisasi, Bos, begitu. Gimana caranya dia bisa ya AI dia harus paham tentang big data, juga harus paham tentang fotografer ya, tentang desain grafis segala macam. Ya, yang itu yang kemudian harus dikembangkan. Jangan ini pelatihan di Dinas Tenaga Kerja. Makanya saya bilangin, Pak, ini kok ininya nambal ban lagi. Ini udah banyak nih yang bisa nambal ban gitu kan ya. Ya seperti lah yang masih konvensional ya, dan menurut saya ini memang harus mindsetnya harus berubah lah begitu. Ini zaman era informasi gitu. Ayolah buka lah gitu kan. Iya, permasalahan sosial tadi kan pengangguran gitu kan. Tapi kota Serang ini sebagai ibu kota provinsi juga banyak. Kalau saya ini bisa dibilang saya tuh suka malu ya. Kalau gitu. Sama saya juga. Ibu kota provinsi itu kayak begitu. Sama saya juga malu, Pak. Nah, saya tuh pernah diiniin ya bilang kayak gitu kan, saya ke beberapa teman-teman di Serang ya. Apa yang paling dikangenin dari kota Serang tuh ya? Sampah di pinggir jalan. Saya bilang, Bos, ente ini. Masa dikangenin lo yang sampah di pinggir jalan yang banyak numpuk bilang kayak gitu kan. Ya begitulah. Artinya memang ini luar biasa ibu kota yang mungkin nama doang mungkin. Ya, tapi kira-kira apa sih yang sebenarnya perlu dilakukan kalau misalnya Agis nih jadi wali kota, itu apa yang bakal dilakukan untuk supaya kota Serang ini memantaskan dirinya menjadi ibu kota provinsi Banten? Yang paling utama adalah ya kota Serang harus punya master plan pembangunan kota modern yang memang betul-betul sesungguhnya ya. Kalau memang betul-betul mau ngebangun smart city juga harus betul-betul gitu. Smart city cuman dibayangkan ya adanya aplikasi A segala macam. Smart city itu basicnya adalah big data gitu kan. Nah ini yang perlu dikembangkan. Nah ini enggak juga gitu. Maksudnya big data begini Kang. Semua datanya itu terdigitalisasi dulu. Gitu kan, data-data kita terdigitalisasi. Baru nanti adalah aplikasi-aplikasi itu yang kemudian mengoptimalkan kalau misalkan butuh misalkan nanti gimana caranya di puskesmas tuh nggak ngantri gitu kan ya. Nah, nanti bisa dari rumah gitu kan ya. Ini dulu kalau ini udah habis daftarnya di rumah. Iya dong, jangan sampai pas datang antri balik lagi kan kasihan gitu. Nah, kayak gitu tuh yang namanya smart city tuh. Jadi bukan aplikasi-aplikasi yang apaan begitu kan ya. Cuma orang masuk ngasih itu memang ya satu tuh, pertama adalah kita harus punya master plan pembangunan kota Serang yang memang betul-betul modern gitu. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan SDM terbaiknya, yaitu anak-anak mudanya. Makanya tadi wadah-wadah untuk memfasilitasi anak muda untuk peningkatan soft skill, wawasan, kepemimpinan, kewirausahaan itu harus betul-betul masif gitu kan ya. Baik tingkat kecamatan, saya sih pengennya tingkat RT RW begitu. Bahkan makanya kata kuncinya adalah nanti kita bangun aja tuh setiap kelurahan rumah prestasi, Kang. Jadi rumah prestasi itu inkubasi itu semua anak-anak muda Kota Serang itu yang punya prestasi akademik, yang punya ekspresi olahraga, yang punya budaya segala macam di situ diinkubasi. Database-nya betul-betul disiapkan betul gitu. Apa yang memang dibutuhkan, kita fokus ke situ. Sehingga apa? Sehingga next master plan-nya perencanaan sudah ada. Nah, SDM-nya juga sudah ada. Nah, tinggal memang nanti kan karena ya tadi kalau bagi saya sih the right man the right place aja. Jadi nanti dinas-dinas itu ya harus memang diisi oleh ASN yang memang sesuai dengan kompetensinya gitu. Makanya ya mohon maaf begitu kan ya. Kalau mutasi-mutasi itu harus sesuai dengan
apa namanya kompetensi, bukan sesuai dengan bayarannya berapa. Nah, ini yang menjadi persoalan sampai kapan pun sulit gitu. Masa ada, mohon maaf saya bukan apa menikan profesi lulusan gitu ya. Lulusan agama ngurusin kesehatan. Saya bukan ini kan, tapi kan ya gimana bos gitu kan. Kayak gini jelas banget ini malah kan wani pironya gitu. Ketika sesuatu dikerjakan oleh bukan ahlinya maka tunggulah Good kehancuran. idea. Itu Bang Daeng. Makanya nih saya juga kadang agak gemes gitu kan ya. Sayangnya DPRD cuman kewenangannya ngawasin doang, marah-marah doang gitu kan ya. Kalau nggak ini terus ya budgetingnya doang sama apanya legislasi. Tapi memang eksekusinya tetap wali kota sama wali kota. Makanya ketika ada mandat itu ya bismillah karena saya yakin dengan kemudian misalkan Allah takdirkan jadi wali kota begitu atau wakil wali kota begitu kan ya. Saya yakin ini bisa melipat gandakan kebaikan. Yang dulu saya lakukan waktu zaman DPRD itu dari 200 orang yang saya bantu dulu Jabara Farm bisa 7.000. Nah, kalau wali kota target saya jutaan kebaikan. Gitu. Nah, jutaan kebaikan yang bisa saya buat gitu untuk Kota Serang lagi nih lebih kepada motivasi saya amal jariah. Nah, ini yang kemudian ingin saya eksekusi. Karena apa? Karena wali kota itu powerful begitu kan. Sehingga apa ya? Dia bisa buat kebijakan A, B, C dan segala macam dan eksekusi gitu. Nah, kasarnya begini ya. Ketika nanti wali kota menganggarkan A, kemudian dewan nggak setuju dengan anggarannya, tetap jalan. Bisa begitu ya? Iya dong, powerfulnya begitu kan. Artinya, berarti memang ganas juga nih wali kota nih. Gitu. Oke, CS Banpos, tidak terasa udah panjang juga ini. Oke. Jadi intinya kita tuh butuh wali kota yang bisa bikin kota kita ini nggak malu-maluin. Itu aja. Ya, jadi nanti di pilkada silakan pilih yang bisa mewujudkan itu. Oke, terima kasih. Sama-sama Bang. Saya terima kasih banyak nih udah dikasih kesempatan untuk silaturahim. Siap. Ya, semoga ide-ide saya juga bisa ya karena kan sekarang banyak yang mencalonkan, tapi kita bingung nih apa yang dia bawa, gagasan apa gitu kan, cuman foto aja di pinggir jalan. Keren. Ya, mudah-mudahan sih masyarakat bisa ngelihat gagasan-gagasan dari calon-calon itu sehingga memilih juga berdasarkan akhirnya bisa membawa kebaikan buat ya semua. Berdasarkan gagasan rekam jejak bukan berdasarkan amplop. Ya, itu dia yang paling penting. Oke, CS Banpos, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.